Selain nyeri, jika sampai terjadi patah pada daerah tulang panggung, itu bisa menyebabkan perdarahan keluar dari anus, dari kemaluan, dari misfi, dan jika perdarahannya itu aktif sangat banyak, itu tentu bisa membahayakan nyawa. Halo guys, welcome back to Dok Lydia Channel. Sebagian orang pernah mengalami yang namanya jatuh terduduk yang menimbulkan rasa nyeri dan juga tidak nyaman pada bagian tulang ekor. Aku sendiri pernah jatuh duduk itu sampai 2 kali, kepleset di tangga, dan ketika jatuh itu rasanya aduh sakit banget. Langsung berasa sakit di ujung tulang ekornya situ. Koksik atau tulang ekor itu adalah tulang yang terdapat di ujung bawah tulang punggung kita. Salah satu fungsi penting tulang ekor adalah untuk menjaga kestabilan posisi kita dalam duduk. Di area tulang ekor terdapat banyak kumpulan saraf yang fungsinya adalah untuk menggerakkan kaki, untuk mengontrol bagaimana kita buang air kecil, buang air besar, dan untuk fungsi seksual juga loh. Ketika kita jatuh dalam posisi terduduk, tulang ekor itu bisa cedera, retak, memar, dan bahkan bisa patah. Selain cedera pada tulang ekor kita, juga bisa terjadi cedera pada tangan, kaki, atau bahkan pinggul yang disebabkan oleh posisi jatuh yang tidak benar. Misalnya ketika jatuh kita nahan pakai tangan, pakai siku, nah itu bisa menyebabkan tangan kita juga ikutan patah. Gejala yang paling sering terjadi akibat jatuh terduduk adalah nyeri pada bagian tulang ekor, dan nyerinya itu bisa berlangsung dalam jangka waktu yang cukup pendek, misalnya hanya beberapa hari atau bahkan sampai 2 bulan lebih, nyerinya itu nggak hilang-hilang. Nyerinya itu berasa tumpul di area sekitar tulang ekor atau bokong, dan kadang nyerinya bisa menjalar ke bawah sampai ke ujung kaki. Nyeri ini biasanya akan timbul ketika seseorang melakukan gerakan seperti berdiri, berjalan, atau bahkan dalam posisi duduk pun juga bisa nyeri terus-menerus. Selain nyeri pada tulang ekor juga bisa disertai gejala-gejala lain seperti pertama, memar pada area tulang ekor atau bagian punggung bawah. Kedua, nyeri pada bokong yang juga bisa menjalar sampai ke paha dan juga ujung kaki. 3. Nyeri pada punggung bagian bawah. 4. Nyeri pada paha bagian dalam. 5. Nyeri pada saat buang air besar, saat membungkuk, saat berdiri, atau pada saat mengangkat barang. Dan yang keenam juga bisa terjadi penglihatan yang kabur. Tidak hanya nyeri saja ya, jatuh dalam posisi duduk juga bisa menyebabkan cedera yang cukup parah yang namanya Cauda equina syndrome. Gejalanya apa saja? Yang pertama, tidak bisa kencing. Ini adalah gejala yang paling sering. Jadi ketika kandung kemih pasien itu sudah penuh, tapi pasiennya itu tidak bisa merasakan keinginan untuk buang air kecil, tidak bisa merasakan yang namanya kebelet pipis. Yang kedua, terjadi inkontinensia urin atau feses. Tidak bisa mengontrol kandung kemih dan juga ususnya, sehingga urin atau feses itu bisa keluar dengan sendirinya tanpa bisa ditahan. Yang ketiga, mati rasa atau baal di area anus, kemaluan, dan juga bokong. Yang keempat, terjadi kelemahan atau bahkan kelumpuhan pada kaki. Yang kelima, nyeri pada punggung bagian bawah. Yang keenam, adanya gangguan seksual seperti nyeri pada saat berhubungan, gangguan ereksi, gangguan orgasme karena sarafnya itu mati rasa. Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya penanganan yang optimal, maka Cauda equina syndrome itu bisa menyebabkan kelumpuhan permanen. Selain nyeri, jika sampai terjadi patah pada daerah tulang panggung, itu bisa menyebabkan perdarahan keluar dari anus, dari kemaluan, dari misfi, dan jika perdarahannya itu aktif sangat banyak, itu tentu bisa membahayakan nyawa. Setelah jatuh terduduk, apa diagnosis yang bisa dilakukan dokter? Pertama adalah dengan pemeriksaan fisik. Dokter mungkin akan meminta kita untuk menggerakkan bagian tubuh kita, seperti menggerakkan kaki, menggerakkan pinggul, bisa atau enggak, sakit atau tidak. Yang kedua adalah dilakukan ronsen atau CT scan, gunanya untuk melihat detail patahan atau keretakan tulang yang terjadi. Dan yang ketiga, bila perlu dilakukan MRI untuk mendiagnosa kerusakan sarafnya. Bagaimana penanganan setelah jatuh terduduk? Hal-hal yang bisa dilakukan untuk membantu meredakan nyeri di rumah antara lain: 1. Hindari duduk terlalu lama di permukaan yang keras. Yang kedua, gunakan bantal donat yang empuk untuk mengurangi tekanan pada tulang ekor. Lubang pada bantal donat tersebut gunanya adalah untuk menghindari berat tubuh itu bertumpu pada tulang ekor yang sedang sakit.
Yang ketiga, kompres area tulang ekor menggunakan es selama 15-20 menit. Lakukan ini selama 4 kali sehari selama beberapa hari setelah jatuh terduduk. Yang keempat, rutin mengkonsumsi makanan yang tinggi serat seperti buah dan sayur untuk mencegah konstipasi dan tinja yang keras. Ketika kita buang air besar dan tinja atau kotoran kita itu keras, maka tulang ekor itu bisa bertambah nyeri pada saat kita mengejan. Yang kelima, konsumsi obat pereda nyeri non-steroid seperti paracetamol, asam mefenamat, dan ibuprofen. Yang keenam, ini penting ya, disarankan untuk tidak memijat atau mengurut bagian yang sedang sakit atau cedera. Hal tersebut dapat menyebabkan nyeri atau pembengkakannya itu bertambah karena di area tersebut sedang terjadi peradangan. Perlu diperhatikan jika terjadi gejala yang cukup parah seperti ciri-ciri Cauda equina syndrome yang sudah aku sebutkan, sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit atau IGD terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut seperti pembedahan jika memang diperlukan. Kemudian beberapa cara pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko jatuh terduduk. Yang pertama adalah konsumsi suplemen vitamin D. Hal ini penting terutama untuk orang yang lanjut usia, sehingga jika terjadi jatuh dapat mengurangi resiko patah tulang. Yang kedua, berhati-hati dalam beraktivitas untuk mengurangi resiko terjatuh atau terpeleset. Misalnya, jangan menggunakan sandal yang licin atau jalan pelan-pelan atau hati-hati pada lantai yang licin. Yang ketiga, ini paling penting, jangan bercanda sembarangan yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Terutama anak-anak, awasi anak-anak jangan sampai bercanda dengan menarik kursi temannya karena jika sampai terjadi jatuh terduduk bisa membahayakan nyawa anak tersebut. Baiklah, semoga penjelasannya bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Bye-bye!